Sementara itu 47 dari 411 siswa yang keracunan menu MBG sejak Senin kemarin masih menjalani rawat inap. Sejumlah pasien ditangani di berbagai fasilitas kesehatan, mulai dari Posko Kecamatan Cipongkor, RSUD Cililin, RSIA Anugrah, Klinik Permata Hati. Polda Jawa Barat bersama Dinas Kesehatan sudah mengumpulkan sampel makanan untuk diteliti di laboratorium untuk melacak sumber keracunan. Untuk sekarang ya seperti biasa, ada mual muntah seperti itu, terus pusing, ada yang kejang, juga ada yang sesak napas. Kalau misalkan yang diperbolehkan pulang dengan kondisi sudah stabil seperti itu, jadi tensi darah sudah normal, udah nggak ada sesak, boleh dipulangkan seperti itu. Tapi kebanyakan juga kalau misalkan udah pulang dari rumah sakit, ada yang balik lagi karena kan gejalanya timbul lagi. Kasus keracunan makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan perlu ada evaluasi, terutama soal waktu pelaksanaan memasak dan pembagian paket makan bergizi gratis. Itu basi. Karena apa? Karena masaknya itu malam, kemudian didistribusikan dan dimakannya oleh siswa itu sangat siang hari. Jadi waktunya sudah terlalu lama antara dimasak dan dimakan. Dan itu harus menjadi bahan evaluasi. Saya meminta untuk mereka yang menjadi penyelenggara, pemegang dapur-dapurnya itu harus menyesuaikan dengan jam makannya anak jam berapa. Kalau bisa sih agak mepet ke pagi agar nasi dan makanannya disajikan masih dalam keadaan fresh. Merespons sejumlah kasus keracunan program makan bergizi gratis, beberapa orang tua di SDN Kebon Manggis 01 Jakarta Timur beri beberapa usulan. Opsi mengganti makanan dengan uang tunai muncul sebagai usulan untuk mencegah adanya keracunan. Menurut orang tua, mereka lebih paham menu yang disukai anak. Ada juga usulan membentuk komite orang tua murid sebagai pengawas kualitas makanan sebelum dibagikan ke anak-anak. Sementara usulan lainnya minta dapur penyedia MBG dievaluasi secara berkala. Saya sih setuju ya Kak, karena kalau untuk makanannya kadang tuh anak-anak kan untuk menunya kurang suka, jadi kadang banyak yang nggak habis gitu, atau anak-anak juga mengeluhkan kayak mama ini aku kurang suka gitu. Tapi kalau misalnya diberikan uang, mungkin kan kita lebih tahu ya, jadi menu-menu apa yang anak lebih suka di rumah gitu. Jadi kita orang tua ini bisa mengawal menu-menu yang datang per hari ini apa gitu. Dilihat dari aroma, dari penampilan, layak nggak untuk dikonsumsi anak-anak gitu. Kalau saya sih sepakat MBG tetap diteruskan, asal evaluasi dapur gitu setiap 1 bulan sekali atau beberapa sekali. Jadi secara berkala evaluasi dapur itu harus ada gitu. Jadi untuk meminimalisir keracunan massal seperti berita yang kemarin. Gitu. Kita ke sorotan berikutnya, lebih dari 900 orang ditetapkan sebagai tersangka rusuh demo Agustus. Apa modus operandi dari para pelaku? Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam.